ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yuskir qalilan lam yuskar katsir. Orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, maka tidak akan Allah tambah nikmat tersebut. Karena apa? Sedikit nikmat yang Allah berikan tidak bisa disyukuri, apalagi banyak insya Allah tidak akan disyukuri. Makanya sedikit apapun nikmat yang Allah kasihkan kepada kita harus kita syukur. Bisa bernapas, bersyukur alhamdulillah. Ada gak orang Bapak Ibu yang bangun pagi-pagi tidak bisa bernapas? Kena apa, penyakit apa Bu? Asma ya. Kena asap rokok gini nih tidak bisa bernapas, langsung sesak. Tapi kita bersyukur walaupun kita berada di asap kebakaran, alhamdulillah bisa bernapas. Kita berada di kawan-kawan yang merokok, alhamdulillah kita bisa bernapas. Ini merupakan salah satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Tidak usah diberunya ibu ya. Kalau suaminya merokok jangan dirunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan untayan rokok tersebut disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab tersebut, dengan zikir kepada Allah melalui untayan rokok yang dihisab, mudah-mudahan wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azimah. Orang-orang yang memperbanyak zikirnya kepada Allah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, maka dia akan diberikan pahala yang banyak dan juga maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau yang tidak merokok ya berzikir juga. Ya, berzikir dengan membawa tasbih, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kita syukuri, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, nikmat darimu ya Allah. Walaupun musim kemarau ya Allah, Engkau masih memberikan sumur, ada airnya. Ada enggak nih Bu Pak yang sumurnya enggak ada air? Alhamdulillah ada mah ya. Kita bersyukur sumur kita ada airnya. Ada daerah-daerah tertentu yang sumurnya tidak ada airnya. Bahkan kita kalau melihat di Sukabangun dalam ya, airnya ada tapi berubah. Yang awalnya airnya tawar karena musim kemarau menjadi asin. Tapi harus wajib kita mensyukuri masih diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau masak asam pedas enggak usah dikasih garam diam. Kasih micin, kasih asam ya, kasih bawang merah, kasih kunyit daham. Ya. Luar biasa. Yang airnya tawar jangan sombong-sombong. Sumur saya udah walaupun kemarau 5-6 bulan masih diberi air, ujung-ujungnya besoknya kering. Naudzubillah. Itu harus wajib kita syukuri. Karena apa? Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Udah ada ceritanya Bapak Ibu. Kalau mandi air tawar, ceweknya cantik-cantik. Kalau mandi air asin, ceweknya jelek-jelek. Tidak ada ceritanya. Orang barat tuh putih-putih itu pergi ke Indonesia, sukanya mandi di mana Bu? Di laut. Cantik gak dia? Artinya apa? Bahwa airnya itu tawar ya kita syukuri, air asin juga kita syukuri. Kalau udah kita syukuri, kita niat minumnya, jangan niat minum air asin Bapak Ibu ya. Saya pernah pergi ke Madura. Ke Madura itu ke Pamekasan.
dikasihlah air putih. Air putihnya rasanya garam. Karena di Madura itu kan dikelilingi laut, kemudian airnya itu bercampur garam. Makanya penghasil garam di Madura paling banyak. Makanya airnya menjadi air asin. Asinnya nggak terlalu Bapak Ibu. Cuman kalau udah dikasih gula, tambah legit ya, tambah enak ya. Alhamdulillah. Makanya kalau dikasih air kopi pasti ada rasa asinnya dikit, tapi harus kita syukuri. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang pertama ya, man ruzika syukran lam tuhram azyadah. Barang siapa yang bisa mensyukuri, diberi nikmat, bisa bersyukur, itu insya Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waman ruzika at-taubah lam tuhram al-qabul. Orang yang bisa diberi Allah untuk bisa bertobat kepada Allah, itu harus kita syukurin. Insya Allah tobat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, ini momentum yang paling bagus kita untuk bertobat. Siapa tahu asbab kemarau panjang kita banyak dosa. Pasti itu Bapak Ibu ya. Kita bukan maksum, bukan terjaga dari dosa. Kita tetap melakukan dosa, baik itu dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Maka kita harus meningkatkan kualitas taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita bertobat kepada Allah mungkin dalam satu hari, satu kali, kita setiap saat kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa? Waktu momentum seperti inilah ketika kita mengucapkan, mengumandangkan tobat kita kepada Allah, insya Allah tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi ceritanya Bapak Ibu, biar kita nanti kembali kepada Allah itu kita seperti anak kecil yang barusan lahir, tidak ada dosa. Bukan apa Bapak Ibu, kalau seandainya ada dosa, kita berat untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga ada cerita Bapak Ibu, ada orang kaya yang meninggal dunia. Orang kaya ini luar biasa kayanya. Sebelum meninggal dunia, kemudian dia memberikan syarat kepada anak-anaknya untuk mengambil warisannya. Apa syaratnya? Boleh warisan ini saya kasihkan kepada putra putri saya dengan syarat 40 hari selama itu dia harus menjaga saya di kuburan. Kira-kira ada yang berani Bapak Ibu? Nggak ada ya. Takut ada hantu bangkit gitu. Kemudian dari satu pun anaknya tidak ada yang mau menerima tawaran orang tuanya, padahal jaminannya ketika bisa menjaga di kuburan tersebut selama 40 hari, maka warisannya semuanya dikasihkan ke putra putrinya. Tidak ada yang berani. Kemudian memberikan pengumuman kepada orang lain. Ternyata ada salah satu pemuda, orangnya miskin, setiap hari mencari kayu bakar, menjual kayu bakar, kemudian kalau kayu bakarnya laku bisa makan, kalau kayu bakarnya tidak laku maka tak bisa makan. Karena penghasilannya itu ngambil kayu bakar kemudian dijual. Warisannya, hartanya cuma satu, yaitu cuma kapak saja untuk mencari kayu bakar. Lah orang miskin ditawari seperti itu, mau enggak Bu?
mau, hartanya kan banyak dah. Satu hari kemudian meninggal dunia orang kaya tersebut. Kemudian si miskin ini karena udah berjanji, jagalah dia kuburan si orang kaya tersebut. Datang dua malaikat. Siapa bu malaikatnya? Mungkar Nangkir. Mungkar dan Nangkir datang, kemudian dilihat ada yang meninggal, ada yang belum meninggal. Yang udah meninggal mau ditanya, ditanya dulu yang belum meninggal. Oh Jang, ngapa kau di sini tuh Jang? Saya ini diamanahi malaikat, amanah untuk jaga dia ini kalau selama 40 hari. Kalau 40 hari ini bisa menjaga, maka saya dapat warisannya. Oh berarti saya tanya kamu malaikat. Oh siap kata dia, karena saya tidak punya harta. Luar biasa Bapak Ibu, cuman satu kapak saja hartanya itu, pertanyaan malaikat banyak sekali. Jang, kau dapat kapak nih dari mana Jang? Oh beli. Berapa Jang? 50.000. Uang 50.000 itu kamu dapatkan dari mana Jang? Oh belit-belit seperti itu. Sampai kalau tidak bisa menjawab, kemudian Ujang tadi itu dicambuk sama malaikat. Besok lanjut lagi. Jang, kamu cari kayu bakar di tanah siapa Jang? Oh hasil kebakaran. Tanah siapa lo tuh? Ada tahu malaikat, itu tanah siapa, yang penting saya cari kayu bakar. Dan kayu bakar ya juga belum dimanfaatkan dan tidak bisa dimanfaatkan yang punya tanah, makanya saya ambil kayu bakarnya tersebut. Tapi itu bukan tanahmu. Kalau itu bukan tanahmu, maka kayu bakar yang ada di lahan tersebut bukan milikmu. Oh kena pecut lagi. Besok ditanya lagi sama malaikat. Kau jual berapa Jang? Jual 5.000 mah Pak, malaikat gitu. 5.000 kau gunakan untuk apa? Untuk makan. Kalau kayunya itu belum tentu halal, maka makananmu belum tentu halal juga. Maka berapa hari kamu yang makan dari hasil tersebut? Untung digebuk lagi sama malaikat, sehingga belum sampai 41 hari Ujang tersebut kabur dari kuburan. Artinya apa? Satu warisan, satu milik harta saja. Pertanyaan malaikat luar biasa. Apalagi kita ya Bapak Ibu ya. Makanya nasihat tuh ibu-ibu, kalau dikasih suaminya duit 2 juta ditanya Bu ya, ini kira-kira duitnya halal apa haram? Saya enggak mau nerima duit haram Pak. Kalau duitnya halal saya ambil, kalau haram jangan kasihkan ke saya. Mau Bu? Kalau dikasih 2 juta ditanya, kasih 3 juta ditanya, Pak ini duitnya halal apa haram, dapat gaji gak, atau dapat bonus, atau dapat gimana Pak? Oh dijelaskanlah sama suaminya. Oh halal, alhamdulillah. Ternyata besoknya dapat juga dikasih suaminya duitnya 200 juta. Enggak usah ditanya ya. Takutnya kalau ditanya, oh ini dari yang tidak halal. Kiri-kiri diambil dah Bu? Oh Bu, diambil dah. Kalau tadi kan dapat 2 juta, 3 juta masih ditanya tuh detail tuh, ini dari mana, gajinya berapa dan sebagainya. Ini dikasih 200 juta, ditanya lagi dah. Dah usah, diam, langsung masuk tas, besok langsung masuk ke mall. Langsung belanja. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah Bu? Awalnya tuh komitmennya, suaminya harus ditanya dulu artinya. Ternyata ketika udah besar, tidak mau bertanya. Harus komitmen. Biar apa? Harta yang Allah berikan kepada kita harus terjaga halalan thayyibah. Halal kemudian bagus. Kemudian yang ketiga, waman ruzuqa istighfar, barang siapa yang diberi
rezeki, diberi kesempatan untuk bisa melantunkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sambil masak Bapak Ibu ya baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ujung-ujungnya ikannya hangus ya. Ya, artinya apa? Kita selalu mengucapkan istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah kita istighfar, insya Allah akan dimaghfirah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita satu kesalahan yang kita lakukan, maka harus kita istighfari sebanyak 100 kali. Maka tidak cukup Bapak Ibu kita istighfar dalam satu hari setiap sholat 3 kali kali 5 berarti 15 kali, tidak cukup. Makanya ditambah lagi ketika waktu malam sebelum tidur kita harus istighfar. Agar apa? Agar semua dosa yang kita lakukan dalam satu hari tersebut dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, waman ruzika as-sabra, barang siapa yang diberi rezeki, diberi kesempatan untuk bisa bersabar, insya Allah lam tuhram al-ajru, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu penting Bapak Ibu. Sabar itu bukan cuma untuk ibu-ibu saja, tapi untuk para bapak-bapak juga harus wajib sabar. Dimarahi istrinya sabar. Saya sama Bu, sama walaupun ketua MWC NU Muara Pawan, walaupun ketua Stay Al-Haud Ketapang, ketuanya mah, tapi kalau udah balik ke rumah ya dimarahin istri ya tengak-tenguk gam. Ya Pak Haji ya. Di luar kayak gagah-gagah, kalau udah balik kemudian ditanya sama istrinya, Mas ngapa WA saya tidak dijawab-jawab, ada sempat balasnya bah lagi pengajian, ya harus dibalas lah, ini kan istrinya yang WA, dimarah-marahin, maka sabar. Makanya dapat istri yang apa Pak cerewet ya, wah pahalanya banyak. Makanya bersyukurlah dapat istri yang cerewet. Ya. Mau kata ibu-ibu kalau ini saya mau cerewet ya kata dia. Ya memang para kiai-kiai itu biasanya punya istri juga cerewet. Cerewetnya para istri bukan yatulu ala su, bukan menunjukkan kepada yang jelek, tapi yatulu ala khair, menunjukkan kebaikan. Makanya ketika banyak cerewet pada istri, maka suaminya insya Allah jalannya lurus. Betul lah kata dia. Disuruh beli belacan, langsung. Kalau nak mau beli dicerewetin, sehingga lurus pergi ke warung, cukup beli belacan. Beda kalau para ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dipesani belacan belinya ya, kalau udah tiba ke warung bisa 5-6 butik yang dibeli. Cuman kita sebagai para suami, kalau dipesani 5 butik, paling-paling 3 yang dibeli, yang 2 tak kemana-mana. Itulah bedanya mindsetnya para suami dan juga para istri. Yang penting waman ruzika as-sabra lam tuhram al-ajru. Kalau seandainya kita masih bersabar, insya Allah kita akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu Bapak Ibu, menghadapi istri sabar, menghadapi masyarakat sabar, yang dikasih oleh Allah amanah jadi pemimpin, kemudian anak buahnya bawahannya neko-neko ya sabar.
harus sabar. Itu adalah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang terakhir Bapak Ibu, wa man ruzika ad-du'a lam tuhram al-ijabah. Barang siapa yang diberikan bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu yang bagus itu adalah ketika ba'da sholat. Ketika di rangkaian sholat kita berdoa, maka doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya orang yang teraniaya, maka diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para istri jangan menganiaya lakinya. Nanti kalau lakinya merasa teraniaya kemudian berdoa, diijabahi oleh Allah. Yang suami juga gitu, jangan menganiaya istrinya. Maka kalau teraniaya, maka doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi para suami, berapapun gaji kita, kalau udah dapat gaji maka blok kasihkan kepada istrinya, insya Allah barokah. Tinggal istrinya yang mengatur. Kalau gitu nih bapak-bapak, 5 juta kita bawa sebulan belum tentu cukup. Tapi kalau para istri dikasih 1 juta sebulan cukup. Itu bedanya manajemen suami dengan manajemen istri berbeda. Apalagi kalau sana kita bawa duit banyak, kemudian yang ikut siapa? Yang ikut anak-anak minta nak kita kasih, wah marah, maka tetap dibeli. Cuman kalau udah duitnya kasihkan kepada istrinya, anaknya minta dicubit sama istrinya, udah enggak bisa minta. Manajemen yang bagus dalam keluarga adalah istri. Mencari duit yang bagus di dalam keluarga adalah suami. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Endingnya adalah ketika peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Rasul menjadi berkurang. Karena apa? Yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa menyelamatkan kita dan masuk ke dalam nerakanya Allah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ibu yang baca sholawat jangan sampai bosan untuk membaca sholawat. Pokoknya begendang terus bersolawat. Insya Allah dikasih air putih. Alhamdulillah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang lancar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tudharrina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na bi innaka la darajat wa tubalina bi asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna akhina syayna kama rabbawna sikhara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal musliman al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma mahana min qulubina zulmata si'ukhbar ahyar. Allahumma mahana min qulubina zulmata si'ukhbar ahyar. Allahumma anzil rahmatan alaina ya Allah. Allahumma anzil barakatan alaina ya Allah. Allahumma sabit imanana ya Allah wa zayyin akhlaqana ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan katsiran fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna dzurriyyatana sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Allahumma atina waladan salih wa salih fid dunya wal akhirah min ahlil ilmi walil khair walil tuqa walil ibadah walil zikir walil quran walil tahajjud walil sunnah wal jamaah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuril hidayatika maghfiratika ilmika ya Allah. Allahumma khtim lana ya Allah bil iman wal islam wa istiqamah wa husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.